Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Afifa Ayuning Tias dengan NIM 1901477, Dian Mursyidah dengan NIM 1905899, dan Risa Nur Laila dengan NIM 1906208 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia akan menjelaskan mengenai laporan hasil studi lapangan inovasi pendidikan. Tugas ini diajukan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Cepitriana, MPD. Adapun pembahasan yang akan kami bahas yakni ada tujuan studi lapangan, lokasi studi lapangan, metode dan instrumen studi lapangan, deskripsi hasil studi lapangan, simpulan, dan dokumentasi. Baik, yang pertama ada tujuan studi lapangan. Tujuan dilakukannya studi lapangan itu yaitu untuk mengetahui permasalahan-permasalahan berkaitan dengan pendidikan, untuk mengetahui upaya dan tahap penyelesaian masalah melalui inovasi pendidikan, serta untuk mengetahui tujuan adanya inovasi pendidikan. Selanjutnya ada lokasi studi lapangan. Studi lapangan ini dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 4 April 2021, bertempat di Perumahan Putrako Gading Permai, Blok A2, nomor 5 Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Lokasi yang menjadi tempat studi lapangan yaitu kediaman guru yang bersangkutan, karena sistem pembelajaran yang dilakukan masih bersifat daring, sehingga studi lapangan langsung di sekolah tujuan dirasa tidak memungkinkan. Selanjutnya, metode dan instrumen studi lapangan. Metode yang kami gunakan yakni metode deskriptif kualitatif. Prosedur kualitatif sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu atau dari perilaku yang diamati. Adapun tahapan-tahapan dalam prosedur ini terdiri dari 3 tahap, yakni ada tahap persiapan, tahap pelaksanaan yang terdiri dari wawancara dan dokumentasi, serta tahap penyusunan hasil. Tahap persiapan merupakan tahap awal, yang mana kita akan mempelajari terkait topik secara literatur dan menyusun strategi, serta menentukan subjek. Lalu selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Tahap ini merupakan tahap pengumpulan data melalui teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu pelaksanaan wawancara dan dokumentasi. Untuk tahap akhir, yaitu ada tahap penyusunan hasil, berupa pengumpulan hasil yang diperoleh dari tahap sebelumnya, menyajikan data, melakukan review kegiatan yang telah dilaksanakan, dan membuat laporan serta kesimpulan dari hasil temuan penelitian sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Adapun instrumen studi lapangan yang kami gunakan diantaranya ada voice recorder dan kamera dari gawai untuk dokumentasi suara dan gambar. Selain itu, peneliti pun dapat bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Baik, selanjutnya ada deskripsi hasil studi lapangan. Inovasi yang diterapkan yakni penerapan dan pelatihan soal-soal AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum di kelas 4 sekolah dasar. Inovasi ini diterapkan di SDN 147 Citarip Barat, Kota Bandung, dengan nama guru kelas Fitriawati Gantini, SPD, rombel kelas 4E. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang diadakannya inovasi. Salah satu kebijakan dari pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian mulai tahun 2021 adalah digantikannya ujian nasional menjadi asesmen nasional. Asesmen nasional terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama,
Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM, yang dirancang untuk mengukur capaian siswa dan hasil belajar kognitif, yaitu literasi dan numerasi. Kedua, survei karakter, yang dirancang untuk mengukur capaian siswa dari hasil belajar sosial emosional, berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga, survei lingkungan belajar, yang dirancang untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Nah, latar belakang dari diadakannya inovasi penerapan soal-soal AKM di kelas 4 yang dilakukan oleh sekolah Bu Fitri ini dikarenakan kebijakan pemerintah yang akan menerapkan asesmen nasional pada bulan Agustus 2021 mendatang, di mana para pesertanya adalah siswa-siswi SD kelas 5 dan 6 yang dipilih secara random atau acak. Nah, asesmen ini digunakan untuk menentukan mutu dari sekolah. Maka dari itu, sekolah Ibu Fitri sudah mulai menerapkan inovasi tersebut, khususnya dalam melatih siswa mengerjakan soal-soal AKM sejak kelas 4, agar nantinya anak lebih siap dalam menghadapi AKM. Latar belakang dari adanya kebijakan pemerintah asesmen kompetensi minimum ini sebenarnya adalah sebagai langkah dalam merespon era disrupsi dan kondisi pendidikan Indonesia yang aktual, yang mana dari data-data yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kualitas murid dan guru di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Baik, kemudian ada hasil dari wawancara yang telah dilakukan. Yang pertama ada masalah yang dihadapi, yaitu guru tidak mengetahui secara jelas kemampuan belajar dari masing-masing siswa, karena guru tidak bisa melihat siswa secara langsung. Kemudian yang kedua, penyebab adanya masalah tersebut. Penyebab dari masalah tersebut karena adanya pandemi, sehingga guru tidak bisa menilai siswa secara langsung, karena tidak bisa bertatap muka secara langsung pada saat proses pembelajaran. Guru hanya bisa menilai kemampuan siswa melalui bertanya kepada orang tua siswa saja, tanpa tahu kenyataan siswa seperti apa. Kemudian yang ketiga, ada akibat adanya masalah itu, yaitu guru terkadang memberikan penilaian dengan cara menerka-nerka, karena guru tidak mengetahui kemampuan siswa yang sebenarnya seperti apa. Dan yang keempat, ada hasil. Nah, anak cenderung lebih bisa berpikir kritis, menjadi lebih teliti, peningkatan kemampuan dalam menjawab soal, dan meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa. Selain itu, siswa juga merasa tidak sedang mengerjakan soal, karena soal yang disajikan adalah soal yang menarik. Kemudian yang kelima, ada kekurangan dari inovasi yang telah dilaksanakan. Nah, yang pertama, guru tidak bisa mendampingi anak secara langsung karena pembelajaran dilakukan secara daring atau dalam jaringan. Kemudian, guru harus memahami mengenai soal AKM karena soal disajikan secara integratif. Kemudian, yang keenam, ada kelebihan dari inovasi. Nah, yang pertama ada bentuk soal yang sangat bervariatif, mulai dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, benar salah, dan lainnya. Maka dari itu, siswa tidak mudah merasa bosan saat mengerjakan soal tersebut. Kemudian, bisa melatih gaya berpikir anak dan meningkatkan mutu sekolah. Dan yang ketujuh, ada efektivitas inovasi. Efektivitas inovasi yang diterapkan masih belum dapat terukur, karena sampai wawancara ini dilakukan, pelaksanaannya masih bersifat daring. Maka penilaian yang objektif belum dapat terukur sepenuhnya. Baiklah, selanjutnya ada kesimpulan. Nah, inovasi pelatihan dan penerapan soal-soal AKM di kelas 4 yang dilakukan oleh Ibu Fitri ini merupakan inovasi yang dijalankan seiring dengan adanya kebijakan asesmen nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pihak sekolah bersama guru-guru pun akhirnya memutuskan untuk memberikan pelatihan soal-soal AKM dari kelas 4 agar ketika mereka naik ke kelas 5 nantinya, mereka sudah siap dan terbiasa dengan soal-soal AKM. Namun, karena inovasi ini masih sangat baru dan terhalang oleh pandemi,
maka guru pun memiliki kesulitan yang dihadapi dalam menerapkan inovasi tersebut. Inovasi tersebut tentunya memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Salah satu kelebihannya adalah dapat melatih gaya berpikir anak sehingga dapat meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi. Berikut ini beberapa lampiran foto dan dokumen yang telah kami lakukan selama studi lapangan.